Bismillahirrahmanirrahim. Khadijah memiliki akhlak yang tangguh. Ia banyak mengorbankan harta untuk dakwahnya Rasulullah. Khadijah juga seorang pribadi yang mandiri. Pengalaman hidupnya yang menjadi seorang pedagang sukses membuatnya memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa kemandirian. Kepada Nabi Muhammad, Khadijah tidak pernah menuntut materi apapun. Materi yang tidak Rasulullah miliki. Bahkan sebaliknya, Khadijah mampu hidup mandiri dari kekayaannya dan mengorbankan hartanya untuk dakwah. Hal ini berbeda dengan istri-istri Rasulullah yang lain sepeninggal Khadijah nanti. Mereka sering menuntut suatu hal yang tidak dimiliki oleh Rasulullah. Bahkan sampai jadi asbabun nuzulnya suatu ayat ya. Suatu ayat yang menceritakan bahwa istri-istri Rasulullah itu berembuk gitu, kayak rapat gitu, meminta harta duniawi. Terus akhirnya turun ayat yang mengatakan kalau mau harta duniawi akan dikasih, tapi kalau mau Allah dan Rasulnya maka itu lebih baik. Tapi kalau mau harta duniawi dikasih tapi diceraikan. Dan istri-istri Rasulullah akhirnya memilih Allah dan Rasulnya dan gak lagi menuntut harta-harta duniawi. Nah kalau Khadijah gak sampai turun ayat yang seperti itu, karena Bunda Khadijah justru lebih kaya kan dari Rasulullah. Dan Bunda Khadijah juga yang banyak mendanai dakwahnya Rasulullah, karena waktu itu Rasulullah pas pertama kenal sama Khadijah adalah karyawannya Khadijah. Jadi otomatis lah bos itu yang lebih banyak hartanya. Nah pas menikah sama Rasulullah, terus pas Rasulullah belum menjadi seorang nabi dan rasul, itu mereka masih hidup bergelimang hartanya Khadijah. Karena pas menikah Khadijah bilang semua milikku menjadi milikmu juga. Pas Khadijah menikah sama Rasulullah, Khadijah bilang semua milikku menjadi milikmu juga. Nah itu hidupnya masih senang, masih jadi pengusaha. Nah semenjak Rasulullah jadi rasul, jadi nabi, barulah banyak ujian dan cobaan di kehidupan Rasul dan kehidupannya Khadijah. Jadi kalau yang live aku yang lalu-lalu yang sebelumnya itu kan menceritakan bahwa kaum muslimin itu diblokir, kaum muslimin itu pokoknya nggak boleh berinteraksi sama selain kaum muslimin. Jadi ekonominya lumpuh total. Nah dari situlah Bunda Khadijah membagi-bagikan hartanya secara sukarela pada kaum muslimin yang kelaparan. Mulai dari situlah hartanya ludes. Dan Bunda Khadijah nggak pernah mengeluh karena tadinya orang kaya raya banget ya, karena keturunan kaya juga ayahnya Bunda Khadijah, tapi tiba-tiba jadi miskin banget karena semuanya hartanya udah dikasih buat orang-orang susah juga, sesama muslim. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya menuturkan bahwa pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Rasulullah hendak bertemu. Setelah diizinkan, Abu Bakar pun masuk. Tidak lama kemudian Umar bin Khattab datang. Mereka melihat Rasulullah sedang duduk bersama para istrinya. Semua wajahnya tampak diam. Ini pas kejadiannya pas Khadijah udah meninggal ya. Jadi ini bukan flashback ya, jadi plot twist ke pas Rasulullah punya beberapa istri, termasuk Aisyah dan lain-lainnya. Rasulullah sedang duduk bersama para istrinya. Semua wajahnya tampak diam, tampak serius. Untuk memecahkan kesunyian, Umar pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tentu akan tertawa bila melihat aku melempar leher
binti Kharijah istri Umar karena ia berani minta uang belanja kepada aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tertawa kecil mendengar kata-kata Umar lalu bersabda, lihatlah mereka yang sekarang berada di sekelilingku sedang meminta uang belanja juga. Abu Bakar dan Umar marah mendengar itu. Abu Bakar menghampiri Aisyah lalu menamparnya karena Aisyah itu anaknya. Maksudnya lagi ngebelain Rasulullah nih. Kemudian demikian juga yang dilakukan Umar terhadap Hafsah. Umar juga ayahnya Hafsah. Hafsah tuh istrinya Rasulullah juga. Jadi kedua-duanya adalah mertuanya Rasulullah. Kedua istri Rasulullah kemudian ditanya ayahnya masing-masing, kenapa kamu berani-beraninya meminta Rasulullah sesuatu yang tidak dipunyainya? Mereka menjawab, demi Allah kami tidak meminta sesuatu yang tidak dipunyainya. Kedatangan Abu Bakar dan Umar kepada Rasulullah sebenarnya tidak bermaksud mempersoalkan masalah tersebut, melainkan hendak mengetahui halangan apa yang membuat Rasulullah belum juga keluar masjid sedangkan waktu sholat sudah tiba. Karena Rasulullah selalu pas udah waktunya sholat itu udah siap untuk memimpin sholat, tapi kok ini belum keluar ya dari rumahnya. Makanya Abu Bakar dan Umar akhirnya nyamperin Rasulullah ke dalam rumah, dan ternyata para istri Rasulullah lagi meminta uang belanja lebih. Kemudian, hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, ini surat Al-Ahzab ayat 28-29. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan duniawi dan perhiasan-perhiasannya, marilah akan kuberikan kepadamu pemberian, dan kuceraikan kamu dengan cara yang baik. Tetapi jika kamu mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya dan kesenangan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang berlimpah bagi perempuan-perempuan yang berbuat baik di antara kamu. Nah ini yang tadi aku ceritain. Tadi kan istri-istri Rasulullah mengelak, kami gak minta sesuatu yang Rasulullah gak punya kok. Tapi ternyata malah turun ayat yang mengatakan kalau kamu meminta perhiasan, sedangkan Rasulullah itu gak punya ya perhiasan untuk dibagikan ke istri-istrinya. Apa yang Rasulullah gak milikin ini, bukannya Rasulullah menahan-nahan uang, menahan-nahan perhiasan untuk dikasih ke istrinya, tapi memang Rasulullah lagi gak ada, dan istrinya, para istrinya itu kompakan minta perhiasan. Dan Allah membela Rasulullah, kalau mau perhiasan nanti Allah kasih, kalau mau duniawi nanti Allah kasih, tapi kamu dicerai sama Rasulullah. Nah, tapi kalau misalnya mau tetap akhirat aja yang diinginkan dan ingin ridhonya Allah dan Rasul, maka itu lebih baik dan gak jadi dicerai. Sayang, nak, Soleh, sini madep sini, dek, nak. Meskipun Khadijah sangat kaya dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan penduduk Mekah, tapi Khadijah tidak memiliki sedikit pun rasa sombong. Bentar aku ambilin dedeknya dulu. Dek, Soleh, Kafael. Sebentar ya teman-teman. Adek, kamu di sini nih. Soleh. Meskipun Khadijah sangat kaya dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan penduduk Mekah, tapi Khadijah tidak memiliki sedikit pun rasa sombong. Di hadapan Rasul, Khadijah lebih banyak melayani. Ia serahkan seluruh hidup dan hartanya untuk Rasulullah.
kalau kita pikirin mostly ya, kebanyakan kalau istrinya itu punya uang lebih daripada suaminya, naik gitu, kayak harga dirinya lebih naik, terus kayak mungkin lebih menyombong atau lebih mengatur atau lebih nggak mau diatur gitu. Tapi Khadijah walaupun tadinya bosnya Rasulullah, uangnya banyak banget, hartanya banyak banget, bisnisnya banyak banget, sampai bisnis ke luar negeri, tapi Khadijah tuh melayani banget, kayak istri-istri yang menyerahkan semuanya gitu, nggak ada kekuatan di depan suami, pokoknya nggak ada yang disombongkannya di depan suaminya. Benar-benar istri yang tawadu, yang tawakal, walaupun sebenarnya dia punya sesuatu untuk disombongkan, karena kan dia tadinya ya bosnya Rasulullah kan, hartanya banyak. Nah, ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah telah berusia 50 tahun. Selama 13 tahun berikutnya, dia menikah dengan 5 wanita Quraisy, 4 wanita dari kabilah Arab lain, serta seorang dari Bani Israel. Hanya satu di antara mereka yang masih gadis lainnya adalah janda-janda yang sudah pernah menikah sebelumnya. Kemudian dia juga menikah dengan seorang budak bernama Maria, seorang budak yang dihadiahkan kepadanya oleh Muqawqis, penguasa Mesir. Dari Maria ini lahir seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Di antara 10 istri-istrinya itu ada beberapa yang dikaruniai kecantikan, kecerdasan, kematangan pikiran, serta sikap beragama yang sempurna. Salah seorang yang paling dia cintai adalah Aisyah, putrinya Abu Bakar. Orang yang bisa menyainginya barangkali Zainab binti Jahsy, putri dari bibinya Rasulullah sendiri, yaitu Umamah. Aisyah pernah berkata, di antara istri Rasulullah, hanya Zainab lah yang bisa menyaingiku dalam kedekatan kami kepada Rasulullah. Aku tidak pernah melihat wanita yang melebihi Zainab dalam kesempurnaan agamanya. Takwanya kepada Allah, kejujurannya berbicara, hasratnya untuk menyambung silaturahmi, dan kegemaran Zainab untuk bersedekah. Makasih ya yang udah menyukai live. Salam Ustazah Caringin Bogor Sukabumi. Salam Ustazah buat Ustadz Abdul Somad. Iya, nanti kalau jumpa Ustadz Abdul Somad di salam. Tapi susah juga kan kalau jumpa pun laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nanti kalau nggak bisa nyalamin, mohon maaf ya. Oke, waalaikumsalam. Akan tetapi Rasulullah tetap saja tidak pernah bisa melupakan Khadijah, meskipun Khadijah sudah meninggal dan sudah banyak pengganti istri-istrinya. Di depan para sahabat, Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah sebagai wanita yang paling mulia di muka bumi, walaupun Rasulullah saat itu punya beberapa istri lainnya. Ali bin Abi Thalib pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran, sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Nah, Maryam binti Imran ini bukan orang yang satu zaman sama Rasulullah, tapi Maryam binti Imran ini adalah ibunya Nabi Isa yang tidak disentuh oleh laki-laki manapun, tapi melahirkan Nabi Isa. Nah, sebaik-baik wanita akhirat kata Rasulullah adalah Maryam, wanita suci, ibunya Nabi Isa, dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Jadi nanti di surga itu ada 4 ratu surga, pemimpin tertinggi surga yang perempuan. Nanti kan setiap perempuan yang masuk surga itu akan punya istananya sendiri. Di dalam istananya itu banyak bidadari-bidadari, dan dalam satu istana itu dia pemimpinnya. Tapi dalam seluruh surga, seluruh level surga itu ada 4 level tertinggi, yaitu pemimpin surga dari jenis wanita. Itu adalah Maryam binti Imran. Maryam itu ibunya Nabi Isa. Kemudian ada Khadijah.
Khadijah, istrinya Rasulullah yang pertama. Kemudian ada Fatimah, anaknya Khadijah, anak kandungnya Khadijah, putrinya Rasulullah. Terus ada Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu 4 wanita tertinggi di surga nanti. Semoga aja kita nanti bisa ngaji bareng sama beliau-beliau di sana, cerita-cerita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti kan kita kalau di surga, insya Allah kita bisa saling mengunjungi, bisa saling cerita-cerita. Gimana kehidupan di dunia dulu, ujian apa aja yang udah kita laluin sampai kita berhasil masuk ke sini. Nah, semoga aja kita bakalan bisa dalam satu lingkaran, dalam satu komunitas sama beliau-beliau untuk bercerita-cerita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah mau nanya, dulu saya sering ninggalin sholat, nggak tahu berapa kali cara mengkodoknya gimana Ustazah. Dulu pas ninggalin sholat itu ada beberapa pendapat ulama ya. Yang pertama, berapa tahun kita hitung dari kita balik sampai kita tahun berapa nggak sholatnya. Pokoknya pas kita udah punya kewajiban sholat, berarti kan kanak-kanak sebelum balik, misalnya kan cowok itu biasanya balik itu SMP ya. Nah berarti usia 13 tahunan. Nah dari usia 0 sampai 13 nggak dihitung tuh. Berarti misalnya dia nggak sholat sampai usia 17 tahun, berarti 5 tahun. Nah selama 5 tahun itu sholatnya 2 kali. Itu pendapat ulama ya, ada yang kayak gitu. Jadi misalnya sholat zuhur lagi untuk mengganti yang lalu-lalu yang udah kita tinggalin. Itu selama 5 tahun kayak gitu. Jadi berapa tahun nih kita ninggalin sholatnya. Nah ada juga pendapat ulama yang kita mohon ampun aja, bertobat sama Allah, dan kita melanjutkan lagi kehidupan kita tanpa pernah bolong sedikit pun lagi kayak gitu. Jadi dengan taubat itu insya Allah menghapus dosa kalau kita memang benar-benar tidak mau mengulangi meninggalkan sholat lagi ya. Tapi jangan diulangin lagi, nanti misalnya malas-malasan lagi, jangan kayak gitu lagi. Pokoknya kita punya niat, tekad yang kuat untuk ngejalanin konsisten sholatnya, karena sholat itu yang paling penting banget, yang paling penting yang harus kita tunaikan, karena itu haknya Allah untuk disembah, karena Allah udah memberikan kita kehidupan kan, dan itu kewajiban. Kalau masalah sholat itu tidak ada excuse ya, tidak ada yang bisa membuat kita meninggalkannya. Misalnya kita harus sholat nih 5 kali sehari kan, tapi kita dalam perjalanan itu kita tetap harus sholat, tapi bisa dikodok, bisa dijamak, bisa digabung, bisa dipersingkat, tapi namanya tetap sholat tuh, tetap sholat zuhur asar, tetap sholat maghrib isya, tetap sholat tuh, tapi ada keringanan jamak dan qashar. Kalau kita sakit ada keringanan, kalau nggak bisa berdiri bisa duduk, kalau nggak bisa duduk bisa berbaring, kalau nggak bisa gerakan apapun isyarat mata, kalau nggak bisa juga di dalam hati aja sholatnya, kalau nggak bisa wudhu tayamum atau ditayamumkan. Pokoknya harus tetap sholat 5 waktu itu, nggak ada yang bisa membuat kita meninggalkannya, kecuali kita kehilangan akal atau gila atau pingsan dan kita keluar dari Islam, murtad gitu. Jadi itulah, sholat itu memang penting banget. Kalau misalnya kalian sering lihat-lihat orang yang sholat dengan susah payah, misalnya ada tuh, aku sering dapat FYP yang kayak gini, memperlihatkan kita foto-foto orang yang lagi kritis, entah pakai selang oksigen, entah dia pakai tongkat karena kakinya juga nggak sempurna, itu tetap sholat. Terus ada orang yang sholat di pinggir jalan, misalnya dia minoritas nih, nggak ada masjid yang deket
tapi harus sholat. Dia bawa sajadah di pinggir jalan, dia sholat. Nah, apalagi kita yang sangat dimudahkan ya, di Indonesia ini sangat dimudahkan, banyak musola di semua tempat, banyak masjid di setiap, misal satu RT satu lah masjid itu ada. Gimana kalau misalnya kita membayangkan kita itu ada di tempat yang minoritas, masjid adanya misalnya satu kota cuman satu masjidnya, itu pun jauh banget, harus naik bus berkali-kali. Atau misalnya kita nggak ada musola juga nih di setiap kantor, di setiap bangunan, di setiap gedung. Kita cari ruangan kosong mana yang bisa kita pakai buat sholat gitu. Nah itu kan tantangan-tantangan kalau kita di tempat yang muslimnya nggak banyak. Tapi kalau di Indonesia kita nggak ada alasan untuk nggak sholat. Dimanapun bisa sholat, dimanapun ada tempat wudhu, ada air keran, ada musola. Jadi semangat ya buat menjaga sholatnya terus. Dan apalagi ini nih satu hal nih yang mau aku bilang juga. Misalnya kita lagi berdosa nih, entah berdosa apa, entah habis gibah atau habis ngamuk, habis marah-marah, atau habis melakukan dosa-dosa lah pokoknya. Terus kita segen lah sholat habis berdosa gitu. Nggak usah mikirin kayak gitu, pokoknya ya sholat aja. Siapa tuh dengan sholat itu malahan kita jadi berhenti dari dosa buat nextnya, bukan malah kita memberhentikan sholat kita karena malu abis bergelimang dosa. Pokoknya sholat mah sholat aja. Misalnya kita juga belum menutup aurat, sholat mah sholat aja. Beda urusan gitu, beda urusan antara sholat sama nutup aurat. Kalau misalnya aku masih pakai baju seksi-seksi, nggak usah lah, sholat dulu nanti aja pas sudah hijrah. Nggak apa-apa, sholat aja terus, karena sholat itu kewajiban kita. Pakai kerudung kewajiban juga, cuman jangan sampai dua-duanya jadi enggak. Oke, lanjut. Rasulullah sangat mencintai Khadijah, walaupun Khadijah sudah berada di dalam tanah, walaupun sudah banyak penggantinya Khadijah yang mengelilingi Rasulullah, yang menghibur Rasulullah. Makasih Ustazah, sama-sama. Begitu juga dengan Khadijah, sama-sama saling mencintai. Khadijah memberikan seluruh hidupnya, jiwa raganya untuk Rasulullah dan Allah. Rasulullah seringkali menyebut-nyebut kebaikan Khadijah di hadapan istri-istri dan sahabat-sahabatnya. Itu tidak lain dilakukan karena Rasulullah tuh takjub dengan kepribadiannya Khadijah, dengan kemuliaan hatinya Khadijah. Khadijah hidup mulia sejak hidupnya sampai wafatnya. Rasulullah sangat mencintai, menghargai dan menghormati Khadijah. True love banget ya, Masya Allah. Sampai-sampai teman-temannya Khadijah, orang-orang yang sering berkunjung ke tempat Khadijah pas semasa hidupnya, itu juga dihormatin sama Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh bukan sekedar mencintai Khadijah aja, tapi menyukai juga teman-temannya, gaul gitu, bergabung, meleburkan diri ke teman-temannya Khadijah. Bahkan pas Khadijah itu udah meninggal, tapi teman-temannya itu masih hidup. Berarti kan teman-temannya ini nenek-nenek ya, nenek-nenek masih hidup tuh. Nenek-nenek itu Rasulullah sering kasih hadiah buat nenek-nenek itu, sampai-sampai istrinya bingung, itu siapa sih nenek-nenek yang sering dikasihin Rasulullah, yang dihormatin banget sama Rasulullah, kalau datang juga disambut banget, tuh siapa sih? Ternyata itu sahabatnya Khadijah. Padahal sahabat tuh, bukan saudara, bukan juga ada kaitan darah sama Rasulullah, cuman sahabatnya Khadijah. Itu sangat-sangat dihormatin karena Rasulullah merasa pas ngelihat dia teringat nih sama Khadijah. Pas ngeliat sahabatnya, istriku yang udah meninggal, aku jadi inget gimana mereka dulu pas hidup gitu. Saking cintanya ya, yang tak terbatas.
Pada suatu saat, seorang wanita tua datang mengunjungi Rasulullah ke rumah Aisyah. Rasulullah sangat memuliakan orang tua itu. Orang tua ini nenek-nenek ya, yang tadi aku bilang. Bahkan Rasulullah sampai-sampai menghamparkan jubah untuknya untuk didudukin. Jubah Rasulullah yang mulia itu buat jadi alas duduknya nenek-nenek ini. Alas duduknya wanita tua itu untuk duduk di atasnya. Setelah perempuan tua itu pergi, Aisyah bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui kenapa beliau sangat memuliakan nenek itu. Rasulullah menjawab, karena dia dahulu sering mengunjungi Khadijah. Jadi aku juga menghormatinya. Mengapa Rasulullah bersabda seperti itu? Tidak lain karena Rasulullah sangat mencintai Khadijah dari lubuk hati yang terdalam, yang tertulus. Dengan melihat teman Khadijah, semua kenangan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasanya Khadijah, serta pengorbanan cintanya Khadijah itu kayak flashback gitu, kayak kembali ke momen itu. Rasulullah kayak ngelihat temannya Khadijah, kayak ngelihat Khadijahnya lagi ada di sekeliling itu gitu. Allah juga berkenan untuk memberikan sebuah keistimewaan. Hanya dari Khadijah lah keturunan Rasulullah berasal. Keturunan ini berkembang dari generasi ke generasi, menyebar ke seluruh penjuru Islam hingga ke masa kini. Jadi kalau misalnya kita ada dengar Habib, pokoknya ada orang yang bergelar Habib yang mengatakan bahwa dalam darahnya itu mengalir cucunya Rasulullah. Nah berarti itu dari anaknya Khadijah ini. Jadi Allahu alam ya, Allah menetapkan bahwa istri Rasulullah yang banyak yang setelah sepeninggalannya Khadijah itu nggak ada yang bisa memiliki keturunan dari Rasulullah. Semuanya nggak ada anak. Ada satu dari kalaupun ada itu meninggal kecil-kecil, jadi nggak sampai orang dewasa, nggak sampai menikah dan punya keturunan lagi. Itu dari semua istri Rasulullah selain Khadijah. Nah kalau Khadijah ini kan melahirkan Fatimah menikah dengan Ali, dan kemudian ada Hasan Hussein, dan seterusnya ke bawah itu semuanya sampai kita kenal Habib sekarang, kayak Habib Ja'far, Habib yang lain, itu semuanya dari keturunannya Khadijah dari Fatimah ini. Karena cuman Khadijah nih yang Allah kasih takdir untuk memiliki keturunan, dan keturunannya Khadijah pun bukan lelaki ya. Jadi perempuan keturunannya Khadijah ini Maryam, baru cucunya ada yang laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya itu kalau aku pikir-pikir ya, hikmahnya adalah bahwa Rasulullah kalau punya anak lelaki nanti bisa dikultuskan banget, kayak dijadiin pangeran mahkota gitulah, putra mahkota. Nah makanya Rasulullah Allah kasihnya putri-putri, dan baru ada cucu-cucunya yang laki-laki. Itu pun cucu-cucunya Rasulullah yang laki-laki itu bisa dikultuskan banget, bahkan sampai ada aliran Syiah kan yang sangat-sangat mencintai Hasan Hussein. Itu gimana lagi kalau Rasulullah punya anak kandung yang laki-laki gitu. Bisa-bisa ada aliran Islam lagi dari sana gitu. Peristiwa berikut ini memperlihatkan betapa Rasulullah sangat menghormati Khadijah. Suatu hari, Ummu Zafar, pelayan wanita Khadijah, datang kepada Rasulullah. Dia saat itu berada di Madinah. Rasulullah memberikan penghormatan yang layak sekali kepada Ummu Zafar, pelayannya Khadijah. Dia berkata, wanita ini adalah sahabatnya Khadijah, dan persahabatan yang baik adalah bagian dari iman. Tuh, persahabatan yang baik adalah bagian dari iman ya. Jadi kita kalau mau cari sahabat, carilah sahabat yang mendekatkan kita sama Allah. Atau kalaupun dia tidak mendekatkan kita kepada Allah, kita berarti yang mengajak dia lebih dekat kepada Allah.
jadi saling aja gitu. Pokoknya dalam persahabatan itu kalau membuat kita berdua jadi lebih dekat sama Allah, berarti itu adalah bagian dari iman. Makasih kakak-kakak yang sudah menyukai live. Tadi ada komen mau nanya lagi, hukum menziarahi kubur itu gimana Ustazah? Menziarahi kubur, Rasulullah juga menziarahi kubur Khadijah. Bahkan Rasulullah bikin tenda di makamnya Khadijah. So sweet banget ya Rasulullah kalau sama Khadijah. Waktu itu aku pernah baca, jadi pas kemenangan Fathu Mekah, pertama kan Rasulullah itu diterima sama orang-orang Madinah. Sementara kampung halaman Rasulullah, Mekah itu mengusir Rasulullah. Nah, tapi beberapa tahun setelah Rasulullah hidup di Madinah, hidup di kampung orang, dijunjung tinggi di kampung orang di Madinah itu, Rasulullah kemudian berdakwah lagi di kampungnya, dan akhirnya diterima nih sama masyarakat kampungnya. Nah, pas diterima ini, orang-orang bersuka cita sama keluarganya, pulang ke rumah, makan-makan. Sementara Rasulullah ini menghilang, pergi kemana? Pergi ke makamnya Khadijah. Ngapain? Curhat, cerita-cerita. Seakan-akan Khadijah itu masih hidup, seakan-akan kayak Khadijah itu kayak balas kata-katanya Rasulullah, padahal ya Khadijah udah di dalam tanah, udah nggak bisa membalas kata-katanya Rasulullah. Cuman ya Rasulullah cerita-cerita sama Khadijah, dulu perjuangan kita gini, kamu benar Khadijah, pas dulu kita masih merintis dakwah, nggak ada yang mau nerima aku, ternyata Allah akhirnya memenangkan dakwah ini. Jadi Rasulullah nangis di situ, bikin tenda sampai nginep di kuburan berarti kan boleh menziarahi. Yang nggak boleh itu kita mengagungkan orang, mayat yang ada di dalamnya, kemudian kita meminta-minta, seakan-akan orang yang ada di dalam itu bisa kita mintain, bisa mengabulkan permintaan kita. Itu yang nggak boleh, itu namanya syirik. Nah, tapi kalau kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur, apalagi itu orang tua kita, atau nenek-nenek kakek kita, paman kita, anak kita, pokoknya apalagi saudara kita, itu bisa kita kirimin Al-Fatihah, kita kirimin istighfar, maksudnya kita, ya Allah ampuni dia, ya Allah angkat derajatnya, itu bisa kita lakukan untuk si mayat itu yang di dalam kubur. Dan hadisnya juga mengatakan bahwa kalau kita menanam tanaman dan selama tanaman itu ada tumbuh, itu juga memberikan keuntungan buat mayat yang ada di dalamnya. Aku tapi lupa teksnya kayak gimana. Makanya kenapa banyak pohon-pohon kecil atau tanaman-tanaman kecil di kuburan-kuburan ditanamin sama keluarga kita kan, karena itu bermanfaat untuk wallahualam ya manfaatnya gimana. Cuman Rasulullah kayaknya pernah juga menancapkan tanaman ke kuburan seseorang gitu. Jadi boleh menziarahi kubur, tapi nggak semuanya boleh dilakukan di sana. Kita hanya bisa mendoakannya, kita bisa mengingat kematian untuk diri kita sendiri. Kemudian kita bisa juga mengenang-kenang kebaikan-kebaikannya, kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikannya, gitu bisa. Karena Rasulullah melakukan itu kok. Dalam kitab Sahih Muslim diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW apabila menyembelih kambing, beliau berkata, kirimkan dagingnya kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Pada suatu hari, kutanyakan pada beliau, kenapa teman-temannya Khadijah dikirimin daging? Jawab Rasulullah, aku sangat menyayangi sahabat-sahabatnya Khadijah. Jarang banget ya terjadi kayak gini. Biasanya ya kalau misalnya ada ada dua orang pasangan, kalau udah meninggal ya udah cari baru. Abis itu
lupa sama keluarganya. Jangan kan lupa sama keluarganya, lupa sama kuburannya, jarang didatengin kuburan almarhum istrinya, almarhum suaminya, jarang didoain, jarang didatengin karena udah sibuk sama dunianya masing-masing, udah sibuk menjalanin hidup lagi atau udah cari pengganti lagi gitu. Tapi Rasulullah walaupun udah punya istri, Allah juga yang nyuruh untuk supaya Rasulullah nggak bersedih terus, bersedih berkepanjangan, nggak ada yang menguatkan. Akhirnya Rasulullah jadilah menikah atas suruhan Allah, tapi tetap nggak lupa sama istri pertamanya Khadijah, tetap nggak lupa, bahkan sama sahabat-sahabatnya nggak lupa, tetap terus menghormati Khadijah, terus menyebut-nyebut Khadijah ke semua orang. Sampai-sampai Aisyah ini pernah cemburu banget sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan Rasulullah akhirnya nasehatin Aisyah tentang kata-katanya yang kasar itu terhadap almarhum Mah Khadijah. Padahal udah di dalam kubur ya, masih juga bikin cemburu Aisyah gitu. Saking seringnya dipuji-puji sama Rasulullah. Dan Khadijah itu selama bertahun-tahun cuman istri satu-satunya Rasulullah. Tidak ada istri lain ya pas sama Khadijah. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad juga menyinggung keutamaan Khadijah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik perempuan di langit adalah Maryam binti Imran, sambil telunjuknya mengarah ke langit. Dan sebaik-baik perempuan sambil menunjuk ke arah bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi sebaik-baik perempuan langit adalah Maryam, ibunya Nabi Isa. Sebaik-baik perempuan bumi adalah Khadijah, istrinya Rasulullah. Semua mazhab dan golongan dari Islam tidak memungkiri keutamaannya Khadijah. Istri terkasih Nabi Muhammad ini, Khadijah adalah pelopor kebangkitan perempuan Islam. Dia telah menaikkan harga diri dan kehormatan wanita yang pada masa jahiliyah tidak ada harganya. Khadijah patut mendapatkan penghormatan langsung dari Allah. Karena itu Khadijah termasuk dalam daftar manusia pertama yang masuk surga. Masya Allah. Diriwayatkan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Jibril berkata pada beliau, sampaikan salam dari Tuhannya kepada Khadijah. Sampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Setelah mendengar salam tersebut, Khadijah menjawab, Allah lah pemelihara kedamaian dan sumber segala damai. Salamku untuk Allah lewat Jibril. Kalau tanpa Khadijah, tidak dapat dibayangkan betapa berat perjuangannya Rasulullah untuk menegakkan Islam, untuk menyebarkan Islam. Karena perhatiannya Khadijah, Rasulullah memiliki kebesaran hati dan semangat juang yang luar biasa. Imam Khomeini berkata, tanpa wanita derajat seseorang tidak akan mampu naik setinggi langit. Tanpa Khadijah, Rasulullah akan kesulitan dalam berjuang melawan musuh-musuh Islam. Khadijah telah ditakdirkan menemani Muhammad. Dialah istri sejati, istri yang penuh cinta dan kesetiaan kepada suami dan Islam. Khadijah tampil mendampingi Rasulullah dengan penuh kasih sayang, cinta, dan kelembutan. Wajahnya senantiasa membiaskan keceriaan dan bibirnya meluncurkan kata-kata yang selalu jujur. Setiap kegundahan Rasulullah atas perlakuan orang-orang Quraisy selalu dia dengarkan dengan penuh perhatian. Lalu dia memotivasi dan menguatkan hati Nabi Muhammad. Bersama Rasulullah, Khadijah terus menanggung kesulitan dan kesedihan, serta tidak jarang dia harus mengendapkan perasaannya agar tidak tampak pada wajahnya dan mengganggu perasaan Rasulullah. Jadi Khadijah itu selalu memendam kesedihannya dan selalu berusaha ceria walaupun lagi sulit, lagi susah. Sehingga yang keluar dari mulut Khadijah adalah tutur kata yang lemah lembut dan menyejukkan hati Rasulullah.
Karena Rasulullah juga sepanjang hidupnya Rasulullah tuh sedih-sedihan mulu ya. Pas Rasulullah masih dalam kandungan, ayahnya meninggal. Kemudian pas lahir terpisah dari ibu kandungnya sama ibu susuan. Habis itu balik ke ibunya, umur 5 tahun ibunya meninggal. Umur 6 tahun kakeknya meninggal. Umur 7 tahun dibawa sama pamannya. Barulah Rasulullah hidup bersama pamannya. Untungnya pamannya dan istri pamannya dan bibinya itu sangat menyayangi Rasulullah seperti anak kandungnya sendiri, alhamdulillah. Khadijah adalah tempat berlindung bagi Rasulullah. Dari Khadijah, beliau memperoleh keteduhan hati. Keceriaan wajah istrinya senantiasa menambah semangat dan kesabaran untuk terus berjuang menyebarkan agama Allah ke seluruh dunia. Sampai-sampai Islam pernah menjadi penguasa di 2/3 dunia ya. Waktu zaman-zaman kekhilafahan. Khadijah pun tidak pernah perhitungan tentang harta bendanya yang habis dipergunakan untuk berdakwah. Sampai habis loh. Tadinya orang kaya raya sampai habis dipakai buat dakwah. Selain Khadijah, ada juga Abu Thalib, pamannya Rasulullah, yang menjadi pembela dan menjaga beliau dari siksaan orang-orang Quraisy. Ini pamannya yang mengasuh Rasulullah ya. Sebab Abu Thalib adalah figur yang sangat disegani dan diperhitungkan oleh kaum Quraisy. Khadijah telah mendapat balasan setimpal dengan kegigihan dan pengorbanannya dalam berjuang. Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah." Kabar gembiranya apa? Bahwa telah dibangun sebuah rumah dari permata untuknya di surga. Rumah di surga yang pastinya bukan rumah ya, yang pastinya istana megah mewah yang tidak pernah kita bayangkan. Semewah-mewahnya istana di dunia, itulah lebih mewah lagi yang ada di surga. Tidak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di sana. Ada poin di mana Rasulullah mengabarkan tidak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di rumahnya Khadijah nanti di surga. Di istananya Khadijah nggak ada lagi hiruk pikuk, nggak ada lagi rasa lelah. Kenapa ada kata-kata hiruk pikuk dan rasa lelah? Kenapa ditaruh di sini? Kan kita udah tahu ya, di surga itu nggak mungkin ada yang bikin kita capek lagi. Di surga itu juga nggak ada orang-orang yang berkata-kata buruk, nggak ada yang bising-bising. Tapi di sini ditekankan rumahnya Khadijah di surga tidak ada hiruk pikuk dan rasa lelah, dimention gitu, ditulis di sini, dibahas karena udah selelah apa Khadijah di dunia ini, udah lelah banget. Jadi diyakinkan bahwa rumahnya Khadijah itu nggak ada rasa lelah lagi nanti di sana Khadijah. Nanti Khadijah tenang di sana, nggak ada lagi capek. Bayangin aja ya, Rasulullah itu lagi pergi bersembunyi dari orang-orang yang mau ngebunuh Rasulullah. Nah, itu Khadijah setiap hari mondar-mandir ke sana, itu jauh banget dan jalan kaki. Aku lupa nama tempatnya apa, tapi itu jauh banget dari rumahnya Rasulullah. Dan Khadijah ini udah seorang wanita yang udah tua juga. Jadi dalam keadaan kondisi beliaunya udah tua, mondar-mandir setiap hari kasih Rasulullah makan, kasih Rasulullah minum di tempat persembunyiannya Rasulullah. Gimana kurang lelah apa gitu. Jadi di sini Allah mengabarkan nanti rumahnya Khadijah nggak ada lelah lagi di surga. Karena itu yang menjadi pengorbanannya Khadijah, kelelahan dan hiruk pikuk. Nah, kita nanti baca bagian istri setia kecintaannya Rasulullah bagian 6. Nanti kita baca bagian 6 ya. Nah, sekarang kalau ada yang mau tanya jawab silakan tanya.
Makasih yang udah menyukai live. Aku pengen bacain ini deh, translatan terjemahan Al-Quran. Karena kita alhamdulillah kalau kita sering baca Al-Quran, tapi kadang kita lalai untuk membaca maknanya kan. Yaudah aku bacain aja sambil-sambil. Aku live sampai jam berapa ya? Kita baca Al-Quran surat Maryam deh. Aku bacain lagi tentang zikir. Keistimewaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa keistimewaan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dan hadis Rasulullah. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kita disuruh terus-terus mengingat Allah, karena kadang dengan kesibukan kita sehari-hari, dengan keriutan kegiatan, kadang kita tuh lupa. Walaupun kita masih sholat 5 waktu, tapi ya formalitas aja gitu. Kita lupa untuk mengingat-ingat kebaikan Allah. Kita lupa untuk mengingat-ingat rezeki, kesehatan yang Allah beri. Kita lupa juga untuk cerita-cerita sama Allah. Aku tadi lihat kayak komik gitu, bukan komik sih, kartun, tulisannya gini. Tulisannya, Allah udah suruh kita datang 5 kali, tapi Allah udah suruh kita datang 5 kali untuk berkeluh kesah, untuk bercerita, untuk berdoa, untuk berharap, tapi masih aja kita ceritain sama manusia. Padahal Allah udah membuka biro pelayanan bercerita gitu, bercurhat. Masih juga kita curhatnya sama manusia. Self reminder juga untuk aku. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut kepada siksaannya, serta tidak mengeraskan suaramu di pagi hari dan sore hari, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kadang-kadang kita mikirin kehidupan duniawi ini banyak banget overthinkingnya ya. Kayak aku sendiri juga sering overthinking, kayak mikirin nanti kedepannya gimana ya. Kadang-kadang juga mikirin masalah rezeki, nanti kerja apa ya, mau makan apa ya, kedepannya nggak ada yang tahu. Kadang-kadang mikirin nanti kehidupan kita gimana, kedepannya anak-anak gimana.
Ya tapi dengan mengingat Allah, udah serahin aja sama Allah. Tadinya juga kita hidup gak bawa apa-apa kan, dari kandungan ibu kita lahir juga gak bawa apa-apa. Ya kalau kita pun Allah uji dengan gak punya apa-apa, pasti Allah bertanggung jawab atas kita. Buktinya sampai sekarang kita masih bisa makan, sampai sekarang kita masih bisa hidup, bisa berbahagia, kadang ketawa, kadang nangis, ya kadang bahagia, kadang sedih. Sampai sekarang kita masih bisa sholat, itu kan bentuk penjagaan Allah buat kita. Masih bisa berdoa, masih bisa mengingat Allah, itu bentuk penjagaan Allah buat kita selama hidup kita. Ya harusnya kita tenang aja. Apa yang akan terjadi di kemudian hari gak perlu banget kita khawatirin, karena belum tentu juga hidup kita nanti. Besok belum tentu hidup juga kan. Udah heboh banget mikirin tahun depan mau makan apa, tahun depan mau kerja apa. Udah tenang aja, karena Allah Maha Pemberi rezeki. Cuman kadang-kadang sebenarnya yang kita khawatirin itu bukan Allah ngasih apa enggak, tapi kitanya sendiri sanggup enggak. Maksudnya usaha kita sendiri tuh udah worth it belum buat mendatangkan rezeki. Kadang kita bukan nggak percaya sama Allah, tapi kita nggak percaya sama diri kita sendiri kan. Kalau misalnya kita kan ada tuh orang yang ngomong tentang law of attraction, yang Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Memang Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita selalu husnuzon sama Allah, kita insya Allah mengabulkannya. Cuman ada nih hal yang membuat kita bukan gak percaya sama Allah, tapi misalnya nih kita mau ngomong sama diri kita sendiri, insya Allah tahun depan Allah ngasih saya 1 miliar, pede Allah ngasih saya 1 miliar. Tapi kita lihat lagi ke cermin, ke diri kita tuh udah ngelakuin apa untuk dapetin 1 miliar itu. Jadi bukan yang gak percaya sama Allah, tapi lebih ke gak percaya sama diri kita gitu. Apakah kita mampu menjadi orang yang layak untuk dapat 1 miliar itu? Kadang kita misalnya, ya Allah sesuai husnuzon kita, tapi Allah juga melihat ada kaidah lagi, yaitu Allah gak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya dulu gitu. Jadi dari diri sendiri yang emang effortnya besar, effortnya gede juga. Kenapa orang-orang non-muslim bisa kaya raya juga, walaupun dia tidak berdoa sama Allah, walaupun dia tidak beribadah sama Allah, boro-boro beribadah, dia aja tidak kenal Islam, tidak kenal Allah, tapi kok bisa sukses juga, semacam pemilik Facebook, pemilik Instagram, dan lain-lain. Yaitu karena dia berusaha, karena di dunia ini ada hukum yang Allah terapkan, yaitu hukum sebab akibat. Sebab dia rajin, maka dia pandai. Sebab dia suka belajar, maka dia berilmu gitu. Jadi ada hukum sebab akibat yang di sini harus kita usahakan juga. Tapi dengan mengingat Allah itu seperti menenangkan diri kita gitu. Jadi nggak terlalu down banget. Kalaupun kita lagi di masa-masa tersulit, di masa-masa rendah, kita nggak terlalu sampai mau bunuh diri gitu. Kalau orang-orang barat itu kan kalau dia memang kehilangan dunianya, dia kehilangan hartanya besar, itu kebanyakan bunuh diri. Begitu juga sih dengan orang muslim yang tidak dekat sama Allah, yang muslim KTP doang gitu. Ya pokoknya dengan mengingat Allah kita jadi tenang. Sedown-downnya kita, nggak apa-apa, masih ada Allah yang bisa menanggung saya sampai saya saat ini hidup pun. Saya nggak tahu, tiba-tiba Allah masih kasih hidup, tiba-tiba udah Allah kasih kerjaan, tiba-tiba Allah udah kasih hidayah, membuat kita masih sholat, membuat kita masih berdoa, membuat kita masih ngaji gitu. Jadi percaya aja. Kadang-kadang aku juga berpikir, aku banyak dosa, dan semua manusia pasti banyak dosa. Gak mungkin ada satu manusia pun yang gak berdosa. Bahkan Rasulullah pun yang udah Allah sucikan dirinya, Rasulullah masih punya kesalahan walaupun langsung Allah benerin. Waktu itu Rasulullah lagi berdakwah sama pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berpengaruh. Kemudian ada orang yang buta,
yang datang ke Rasulullah minta diajarin Islam, dan beliau ini dari kalangan orang susah lah waktu itu dan tidak berpengaruh. Jadi kalaupun Rasulullah ngajarin Islam ke beliau, beliaunya yang jadi soleh. Tapi kalau Rasulullah yang lagi Rasulullah ajarin Islam itu, yang saat Rasulullah ngomong itu orang yang berpengaruh nih, entah dia orang kaya raya yang punya banyak pekerja, atau entah dia pemimpin atau penguasa. Jadi Rasulullah itu menunda dulu nih ngajarin orang yang buta, yang orang biasa ini, dan Rasulullah tetap ngomong, tetap ngajarin Islam sama orang yang berkuasa ini, yang punya kuasa, yang punya pengaruh. Nah terus langsung Allah tegur juga di surat Abasa wa tawalla, kamu bermuka masam. Jadi maksudnya Rasulullah tuh bukan bermuka masam ya, tapi menunda dulu ngajarin Islam ke orang itu gitu. Ya itu kesalahannya Rasulullah satu, tapi langsung Allah benerin, langsung Allah tegur di situ langsung. Sama juga kayak istri-istrinya Rasulullah saat minta uang belanja lebih, minta perhiasan. Istrinya Rasulullah juga kan orang-orang soleha yang dijamin masuk surga. Tapi ketika mereka berbuat kesalahan, langsung Allah tegur juga. Kayak yang tadi kita ceritain, langsung Allah bilang kalau kamu mau perhiasan, oke, dikasih, tapi Rasulullah menceraikan kamu dengan baik-baik. Tapi kalau kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan harta akhirat, kehidupan akhirat, maka itu lebih baik dari kamu. Jadi masih ada kesalahannya juga, nggak seperti malaikat gitu, bukan seperti malaikat yang tidak punya kesalahan, tidak punya nafsu, tidak punya hasrat. Ada kesalahannya juga, tapi ya langsung dibenerin saat itu juga gitu. Tapi kalau kesalahan kita kan, kita yang tahu sendiri kita salahnya apa, kita yang tahu sendiri dosanya apa gitu. Setiap manusia punya kesalahannya lah. Nah tapi Allah membukakan pintu taubat selagi kita masih hidup. Allah membukakan pintu taubat selagi kita masih diberi nafas sama Allah, masih diberi hari, masih diberi waktu. Itu Allah bukakan. Dan kalau kita udah bertobat, satu kali tobat, Alhamdulillah bersin. Kalau kita tobat dengan semurni-murni tobat, itu Allah udah nggak lihat-lihat lagi tuh kesalahan-kesalahan sebelumnya. Cuman ya memang kemahaadilan Allah, kadang-kadang ada dosa-dosa yang Allah balaskan di dunia supaya nanti tidak dihisap lagi di akhirat. Alhamdulillah. Jadi mau apa? Ya udah, ya. Oke teman-teman, kita sudahin dulu ya, atau aku break dulu deh karena bayi aku menangis-nangis. Makasih ya teman-teman yang udah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.